Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Usman dengan NIM 23OSP026, kelas 2A dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan di Politeknik Ati Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview Stephen Paul Jobs yang merupakan pendiri dari Apple. Stephen Paul Jobs lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Stephen Paul merupakan kewarganegaraan dari Amerika Serikat. Pendidikan terakhirnya yaitu Reed College atau dropout setelah 1 semester. Profesi Stephen Paul Jobs adalah pengusaha, penemu, dan investor. Perusahaannya yaitu Apple Inc., Next, dan Pixar. Stephen Paul wafat pada 5 Oktober 2011 di Palo Alto, California pada usia 56 tahun. Kisah perjalanan bisnis Stephen Jobs. Steve Jobs diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs dan dibesarkan di Cupertino, California. Sejak remaja, ia menunjukkan minat besar pada elektronik dan komputer. Setelah lulus SMA, Jobs mendaftar di Reed College di Oregon, namun keluar setelah 1 semester. Meskipun demikian, ia tetap mengikuti kelas-kelas yang diminatinya, seperti kaligrafi yang kelak memengaruhi desain tipografi produk Apple. Setelah dikeluarkan dari Apple, Steve Jobs merasa hancur, namun ia tidak tinggal diam. Ia mendirikan Next Inc., perusahaan teknologi yang menciptakan komputer kelas atas untuk pasar edukasi dan profesional. Meskipun secara komersial Next tidak terlalu sukses, namun sistem operasinya sangat canggih dan akan memainkan peran besar dalam masa depan Apple. Di saat yang sama, Jobs juga membeli Pixar dari Lucasfilm yang mengubahnya menjadi studio animasi revolusioner. Pixar meluncurkan Toy Story pada tahun 1995 yang menjadi hit besar dan mengangkat nama Jobs di dunia hiburan dan teknologi. Pada awal 1990-an, Apple kehilangan arah, inovasi melambat, pasar dikuasai oleh Microsoft dan manajemen berganti-ganti. Produk Apple tidak lagi memikat pasar seperti sebelumnya. Apple bahkan hampir bangkrut karena penjualannya menurun drastis dan tidak ada produk yang benar-benar laris. Pada pertengahan 1990-an, Apple sadar bahwa sistem operasi Macintosh sudah terlalu tua dan tidak bisa bersaing dengan Windows. Mereka mencari perusahaan untuk diakuisisi demi mendapatkan OS baru. Setelah mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk BIOS, akhirnya Apple memutuskan untuk membeli Next Inc. pada tahun 1996 seharga 429 juta US dollar. Setelah akuisisi Next, Steve Jobs kembali ke Apple sebagai penasihat. Namun karena krisis yang memburuk, Dewan Direksi memecat CEO Gil Amelio pada Juli 1997 dan Jobs diangkat sebagai CEO sementara. Saat itu Apple benar-benar di ujung tanduk, sahamnya jatuh dan kepercayaan pasar hilang. Kemudian ia meluncurkan iMac pada tahun 1998 dengan desain warna-warni dan transparan. iMac G3 adalah produk Apple pertama yang benar-benar sukses di bawah kepemimpinan Jobs. iMac menggabungkan desain inovatif dan teknologi praktis menjadi komputer sesuatu yang keren. Dan setelah iMac diluncurkan, Apple terus meluncurkan produk inovatif seperti iPod pada tahun 2001, kemudian iTunes Store pada tahun 2003, kemudian iPhone pada tahun 2007, dan iPad pada tahun 2010. Jobs kembali menjadi ikon inovasi dan desain, dan Apple berkembang menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia. Semua dimulai dari kembalinya Jobs pada akhir 1990-an.
Namun, di tengah-tengah kesuksesannya, Steve Jobs didiagnosa menderita kanker pankreas langka pada tahun 2003 Oktober. Jenis kanker yang tumbuh lambat dan lebih bisa diobati dibandingkan kanker pankreas biasa. Namun, Jobs memilih untuk tidak menjalani operasi segera selama 9 bulan. Ia mencoba berbagai pengobatan alternatif, termasuk diet ketat dan perawatan alami. Keputusan ini sempat menuai kontroversi karena banyak yang menilai pengobatan medis lebih awal mungkin bisa memperpanjang hidupnya. Akhirnya Jobs menjalani operasi pada tahun 2004 untuk mengangkat tumor. Ia sempat pulih dan kembali aktif sebagai CEO Apple. Namun kesehatannya terus naik turun. Pada tahun 2009 ia mengambil cuti karena komplikasi serius dan menjalani transplantasi hati di Tennessee. Selama masa-masa ini, tubuhnya semakin kurus dan wajahnya tampak lemah, meskipun ia tetap muncul di presentasi produk besar seperti peluncuran iPhone dan iPad. Pada 24 Agustus 2011, Steve Jobs secara resmi mengundurkan diri sebagai CEO Apple dalam surat pengunduran dirinya. Ia digantikan oleh Tim Cook dan diangkat sebagai Chairman of the Board, meskipun secara kesehatan sudah sangat terbatas beraktivitas. Steve Jobs meninggal pada 5 Oktober 2011 di rumahnya di Palo Alto, California pada usia 56 tahun. Dikelilingi oleh keluarganya, istrinya, Lauren Powell Jobs, dan anak-anaknya berada di sisinya. Penyebab kematian resminya adalah komplikasi akibat kanker pankreas. Steve Jobs bukan hanya meninggalkan Apple, ia meninggalkan warisan budaya dan teknologi yang mengubah dunia. Dari komputer personal, smartphone, tablet, hingga cara orang mengakses musik dan informasi. Pengaruhnya tetap terasa hingga saat ini. Beberapa tokoh dunia memberikan penghormatan saat wafatnya Jobs, termasuk Barack Obama, Bill Gates, dan dunia pun berduka. Serta tokoh-tokoh Apple di seluruh dunia dipenuhi dengan bunga dan surat ucapan duka, dan Apple tergigit. Itulah tadi penjelasan saya tentang Stephen Paul Jobs yang merupakan pendiri dari Apple, Next, dan Pixar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.